Kita bicara tentang perilaku orang pada umumnya ketika menunggu teman, Pak. Ya, ketika menunggu teman dan dalam konteks teman ini adalah teman yang sangat dinanti-nanti, biasanya seseorang memang menunjukkan adanya indikasi kegelisahan. Dan ini juga tampak pada Jessica waktu menunggu. Tampilan dari perilaku kegelisahan itu bisa sangat bervariasi, sangat tergantung kepada subjek yang bersangkutan. Ada yang kemudian mungkin sibuk merapikan dandanan, ada yang sibuk goyang-goyang kaki, ada yang sibuk meriksa tas, macam-macam, Pak. Termasuk mungkin sibuk menghubungi secara intens temannya sudah sampai di mana. Apalagi jika janjiannya waktunya terbatas, Pak. Kemudian jika yang bersangkutan, ini kita bicara yang umum ya Pak ya, yang bersangkutan sudah memesankan minuman dan hidangannya sudah ada, biasanya orang-orang juga akan gelisah untuk memonitor temannya udah sampai mana, supaya hidangan yang ada itu masih cukup baik untuk bisa dinikmati bersama. Dan ini kalau dari gerakan-gerakan itu nggak kelihatan. Tetapi bahwa hidangan muncul, kemudian Jessica sibuk di situ, itu memang menjadi pertanyaan karena temannya munculnya barulah agak lama. Memang mendekati temannya datang, yaitu sebelum Mirna datang ya. Mirna kan datang 17.18, berarti itu kan 40, hampir 50 menit setelahnya. 18 menit sebelumnya Jessica kelihatan gelisah dan sering menengok ke belakang. Tapi di rentang waktu yang agak lama itu, yang sebelumnya dia kelihatannya memang rileks. Jadi di sini kemudian apakah wajar atau tidak, kemudian harus digali lagi di konteks di bagaimana mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Menjawab pertanyaan Bapak, kalau hanya dari observasi tadi, kita bisa menyimpulkan tidak wajar, habis itu rileks terus dia gelisah. Tapi apa yang membuat dia gelisah sehingga tampak menjadi kurang wajar tadi, itu harus digali lagi Pak. Hal yang kemudian menjadi catatan kami adalah ketika Mirna minum, kemudian sakit, sampai kemudian pergi meninggalkan kafe. Sebagai seorang teman yang mengharapkan sebuah pertemuan, sepanik apapun, reaksi yang ditampilkan akan menunjukkan indikasi menolong korban. Dan ini yang tidak tampak di rekaman. Sepanik apapun. Apa yang umumnya terjadi bentuk pertolongan itu? Apakah memanggil atau berusaha membangunkan, itu sebuah reaksi yang umum wajar terjadi? Ini yang saya amati dari video, Pak. Jadi ketika ini kan sudah ya proses yang tadi dengan meja itu sudah. Jadi ketika Mirna minum, menghisap minumannya dengan sedotan, kemudian mulai kipas-kipas dan kelihatan ada perubahan ekspresi wajah, yang kelihatan langsung panik adalah Hani. Jessica tenang sekali. Kalau kemudian itu dijadikan argumen bahwa dia juga panik sampai tidak bisa berkata-kata, ekspresi itu tidak tampak di wajahnya, gesturnya juga tidak. Waktu dia berjalan untuk pesan minum air putih, karena untuk itu adalah logika umum sekali untuk menetralkan apapun yang diminum tadi, gerakannya juga terlalu santai. Jadi tidak ada kebergegasan yang umumnya ditampilkan orang siapapun juga, bahkan bukan teman, dalam situasi-situasi yang genting. Dan kemudian justru menarik diri, berdiri di luar.
ada keterangan saksi sebelumnya menjelaskan juga adalah proses ketika terdakwa, terdakwa, kemudian suami korban, saksi Hani dan korban ini berada dalam mobil membawa korban dari Grand Indonesia Mall ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, di mana menurut keterangan saksi Arif saat itu, saksi Arif sedang mengemudikan kendaraan mobilnya. Terdakwa ini ada di samping, ada di depan, berarti di sebelah pengemudi. Kemudian saksi Hani memangku korban dan sedangkan korban sedang tergeletak, tidak sadarkan diri. Saat sampai di rumah sakit, itu saksi Arif meminta untuk terdakwa untuk mencari informasi kepada satpam ataupun apa, tetapi terdakwa tidak melaksanakan arahan atau himbauan ataupun permintaan dari saksi Arif, padahal dia adalah orang yang paling bebas untuk turun dan bertanya. Apa kira-kira apakah itu juga sebuah perilaku yang wajar ataupun tidak wajar? Bisa minta pendapatnya. Iya, mohon izin Bapak yang mulia, ini saya baru mendapatkan informasinya ini, baru ini saya dengar. Jadi begini, kita bicara tentang kewajaran bagaimana seseorang merespon sebuah situasi. Dan pada saat merespons tentu ada hal-hal yang mempengaruhi bagaimana dia berespons. Apakah dia punya latar belakang, misalnya keahlian di tempat kerjanya menangani kasus-kasus emergensi, atau tidak sama sekali. Tetapi ada sebuah reaksi yang umumnya ditampilkan oleh seseorang dalam kondisi genting adalah satu, cenderung untuk bisa akan melakukan tindakan untuk menolong apapun juga yang bisa dilakukan. Ini adalah bagian dari naluri instingtif yang ada pada orang normal. Jadi di sini ketika melihat seseorang bermasalah, orang cenderung, apalagi kalau dekat ya, orang cenderung akan berusaha untuk membantu membuat proses pertolongan menjadi lebih mudah. Yang kedua, kalau tidak mampu dan tidak ada hubungan kedekatan apapun, memang tadi bisa tetap akan berusaha untuk menolong, tapi bisa juga ada orang yang menarik diri, ya. Dan di sini kita bicara dalam konteks kasus ini adalah Jessica dan Mirna adalah teman. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Jaksa tadi, kalau bicara tentang kelaziman, maka dalam situasi yang sangat genting, ini sangat genting dan ini adalah teman, maka sepanik apapun, setidak berdaya apapun, sebingung-bingungnya akan ada gestur untuk membantu, ada gestur khawatir, ada gestur harus bergerak secara sigap, kemudian biasanya umumnya juga ada sedikit kepanikan dan bukan reaksi yang tidak menolong. Jadi waktu diminta, gestur yang biasanya akan ditampilkan adalah berusaha untuk dengan cepat menelpon rumah sakit, menghubungi rumah sakit, mencari satpam, kalau perlu turun dari kendaraan ketika masuk ke pintu rumah sakit, untuk bertanya kepada satpam di mana tempat ruang garda darurat, kemudian akan membantu suami yang menghubungi untuk segera bisa mendapatkan pertolongan dan melihat bagaimana temannya di belakang, kondisinya seperti apa. Hal-hal kecil perilaku sedemikian akan ditampilkan.